Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Po. Po, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa shafallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ulama, man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, guru kita Kiai Haji Ahmad Dimyati, Kiai Haji Auza'i Mahfuz, Kiai Haji Ridho Abdul Fattah, Al-Ustadz Muhsin Ghazali, Al-Ustadz Haji Fuad Hasan, Al-Ustadz Subhan. Kita doain guru-guru kita mudah-mudahan sehat afiat, panjang umurnya, berkah rizkinya, hidupnya dunia akhirat, amin ya rabbal. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan penceramah kita, guru kita yang alhamdulillah lagi sedang dalam perjalanan, Al-Habib Rifki Ali Idrus. Kita doain beliau mudah-mudahan sehat selalu, amin ya rabbal. Wabil khusus yang kita muliakan Qori internasional kita yang sudah sampai, Al-Ustadz Haji Syamsuri Firdaus dan Al-Ustadz Haji Heri Kuswanto. Kita doain beliau mudah-mudahan disehatkan badannya, amin, dipanjangkan umurnya, amin, ditambahkan istrinya, tambah solehah, Po, amin ya robbal. Mobil khusus yang sama-sama kita muliakan para orang tua, para sesepuh, Bapak Haji Mursan, Ustadz Masih dan Ustadz Saud, dan sekaligus para donatur, Bapak Dosik, Bapak Haji Dirman, Bapak Bambang dan Bapak Nasrul dan Bapak Rahul, dan seluruh para donatur yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah rizkinya, amin, berkah hidupnya dunia akhirat, amin ya rabbal. Wabil khusus para DKM dan jajarannya dan beserta aparatur pemerintah, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya yang alhamdulillah pada malam hari ini diwakili oleh Pak RW. Ada RW? Kita doain RW kita panjang umur, sehat afiat, bisa menjalankan amanah rakyatnya, amin ya rabbal. RT juga ada RT. Wah, lengkap semua. Mudah-mudahan semuanya berkah, amin ya rabbal. Wabil khusus kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, mudah-mudahan dengan capeknya kalian, letihnya kalian,
dibalas ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kehidupan manusia yang penuh dengan kesombongan, di tengah kehidupan manusia yang penuh dengan keangkuhan, saat itu yang kaya menjadi raja, yang miskin menderita, betul? Yang gagah membahana, yang lemah dinista. Itulah zaman jahiliyah. Saat itu wanita tidak berdaya, berlinang air mata. Kata anak zaman sekarang, wanita hidup tanpa gelora-gelora asmara cinta. Allah tidak tega melihat hambanya. Allah utus kekasih yang paling mulia, Allah utus kekasih yang paling agung, baginda Nabi besar Muhammad. Karena berkah Nabi kita bisa hidup sampai saat ini. Allahumma salli wa sallim wa barik. Makanya kita beruntung kok jadi umatnya Nabi. Karena Allah tahu kita ini umat terakhir kok. Yang namanya terakhir kan bontot. Tahu kok bontot? Yang namanya bontot kan mah rada-rada sengke. Disuruh ngopel nggak mau, nyapu nggak mau, ke warung ogah giliran makan maunya enak bon. Bontot walaupun sengke tapi paling disayang sama emaknya, betul gak ya? Iya, walaupun sengke paling disayang. Makanya bontot tergantung orang tuanya. Orang tuanya kaya, bontot bandanya banyak. Orang tuanya miskin, bontot melarat hidupnya. Betul gak Pak? Betul gak Pak? Iya, sama di kita umat bontot, umat yang rada-rada sengke. Sholat jarang, selawatan kadang-kadang, baca Quran males, giliran mati maunya ke surga kan PR. Walaupun kita rada-rada sengke, tapi Allah paling sayang sama kita, amin. Ya Rabbal, di mana Allah sayang sama kita nih? Kita kumpul di malam untuk menggembirakan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau kita cinta sama Nabi, kita ikutin akhlaknya, nah. Jangan hanya sekedar dengan lisannya doang. Kita kalau cinta sama orang aja, kita ngomong I love you, kita kudu nyamper ke rumahnya, betul kagak? Kalau kita cinta sama Nabi, kita ikutin akhlaknya Nabi. Karena yang pertama Nabi diutus ke muka bumi ini, yang pertama untuk menyempurnakan akhlak. Pertama, satu, akhlak kepada Allah. Bagaimana Ustaz Kecap akhlak kepada Allah? Yaitu ibadah kepada Allah. Ibadah banyak kok. Ada yang namanya ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Apa namanya kok? Haji. Apalagi namanya kok? Umroh. Ada yang ibadah nggak pakai harta, nggak pakai wudhu. Apa namanya? Senyum. Empok lihat teman empok, senyum. Empok lihat suami empok, senyum. Empok lihat Pak RT, senyum. Empok lihat pengamen, senyum. Pahala banyak tapi sebulan gila. Tapi dari sekian ibadah yang paling banyak, yang paling afdol adalah ibadah Rasul yang udah dijamin maksum, yang gak pernah buat maksiat, yang udah dijamin masuk surga aja sholatnya rajin, betul kagak Pak? Lah iya, masa kita umatnya ninggalin sholat? Makanya sholatnya yang rajin, jangan males. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan Ustaz, tetangga saya rajin sholat tapi maksiat doyan, banyak kagak Pak? Ustaz, tetangga saya rajin sholat tapi ngomongin orang tiap hari, banyak kagak Pak? Mana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Saya akan bahas malam ini. Kalau setiap akhlak kita, perilaku kita mengikuti setiap yang ada di dalam sholat. Sholat ngajarin kita kok. Yang pertama, jadi manusia kudu pinter-pinter jaga mulut. Ayo gecek bagiin pisang, gecek. Ayo tuh pisang anggur. Ini gak ada pisang masalahnya nih. Adanya larutan dong nih, lumayan sih buat tenggorokan. Sholat ngajarin kita yang pertama kok, jadi manusia kudu pinter-pinter jaga mulut. Apa kok? Kudu pinter-pinter jaga. Saya tanya, sholat boleh bersuara kagak? Boleh kagak? Boleh. Kalau nggak bersuara imamnya ganggu. Beri maksudnya alaihi walatolib, makmumnya ganggu. Suruh masang, betul nggak Bang? Iya.
Sholat boleh bicara kagak, Po? Boleh apa kagak, Po? Kagak. Dengerin Bominah. Boleh bersuara kagak, boleh berbicara. Empok lagi sholat, anaknya naik mekena, mak bagi duit 2.000, emaknya kagak ngaji lagi. Tar dulu, gua lagi sholat, batal kagak? Jangankan satu kalimat, satu huruf kita keluar dari rukun sholat, sholat kita batal. Betul apa kagak? Indah yang sholat ajarkan. Boleh bersuara tapi gak boleh berbicara. Artinya apa? Berbicara secukupnya saja, tapi jangan sering bicarain orang lain. Alhamdulillah. Apalagi mama, khusus ini mah buat mama. Dia mah apa baik diomongin, betul kagak? Tadi saya datang ke sini aja dia ngomongin saya. Itu Ustaz Kecap kan? Iya, pantes hitam. Ayo. Ya dia mah apa baik mah diomongin, lagi kondangan aja bang, lagi kondangan bang, sempet aja ngomongin, padahal lagi makan. Lakinya ganteng, bininya jelek, abis dikatain sama dia. Pokok lihat tuh, laki-laki matanya dibalik setan. Emang apa kok ganteng-ganteng bininya gebuntalan kentut. Giliran bininya cantik, lakinya jelek, abis dikata sama dia. Pokok lihat tuh, cantik-cantik tolol, lakinya begitu. Gue mah kalau jadi dia gue tinggalin. Betul nggak, Pok? Iya, makanya mah lisan dijaga, apalagi ngomelin anak. Ini mau ngomelin anak semaunya aja. Anak setan, anak monyet, kata anaknya, lalu kan emaknya. Betul nggak? Iya, makanya lisan dijaga. Lidah tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi pedang. Sekali sakitin hati orang, maka sampai mati rasa sakitnya gak bisa hilang. Anjay. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia karena dia bisa jaga ucap. Makanya ucapannya dijak, jangan asal ngomong. Syukur nikmat Allah, alhamdulillah. Kayak tadi ini kita kumpul, Po, ya Allah, baca sholawatan, dengerin baca Al-Quran, enak kagak, Po? Coba saya mau tes, orang Semanan kita sholawatan bareng-bareng, setuju? Allahumma sholli. Tim hadrah mana ini? Wa sallim Allah tamman Muhammadin. Mana suaranya? Tarhalu wa tanfariju Allah hawaidu wa tunalu. Yang di masjid suaranya wa husnul wa yustasqal Allah biwajhil wa ala alihi wa sahbihi rahmati wa ala ya Allah wa nafasin kulli ma'lumilan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil biwadawaiha ya Allah abdani wa nuril riwayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ayo salat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil tantu basyiruna biha ahlana wa jami'a masyar wa mu'allimina wa
lagi gendong anak baca selawat, ini mah gendong anak baru 2 bulan malah ditanyakan PA. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Kalau anaknya bisa ngomong, ini anak lu belum? Betul kan apa? Iya kan dibacain selawat kan enak, iya kagak? Lagi dagang aja kok baca selawat, enak banget. Tahu kok tukang tahu bulat? Kalau tukang tahu bulat diselawatin enak banget. Tahu bulat digoreng dadakan 5 san anget semuanya bulat semua hadir mana goreng kan 5 anget tahu bulat tahu digoreng Allah Allah dewa angkat selawatnya ya Rasulullah salamun Allah Allah ya Rabbil Dewantaraji Al-Fatayani Ya Allah Ya Uhai Dewal Karami Tahu Suara mana? Digoreng Ya Allah Lima angkat gak usah pakai hadro, sekali lagi tahu tukang tahu bulat yang tadinya kagak laku jadi laku. Alhamdulillah. Bersalawat sama Nabi, hidup yang dikaitkan dengan Nabi insya Allah hidupnya bakal berkah, amin ya Rabbal. Makanya mulut dijaga, jangan asal ngomong, apalagi anak muda. Makanya yang masuk ke mulut kita harus yang halal-halal. Makanya anak muda beruntung nih kumpul di sini. Biasanya kan kalau anak muda malam-malam minumnya bukan air putih kok, minumnya kawa-kawa. Kalau nggak kawa-kawa minumnya ciu. Kalau nggak ciu minumnya anggur merah. Kalau nggak anggur merah minumnya yang angetan dikit, Raja Wali. Kalau pusing dia mah minumnya bukan Paramek, obatnya Tramadol. Kalau pengen aus terus minumnya Extremer. Rokoknya bukan Makmur Pinter, lintingan gelet kasih susu andai. Sambil nyanyi lagu reggae. Kuhisap lagi asap tembakau, bergulung kertas putih, beraroma mancai. Saat ku hisap, mataku memerah, pikiranku melayang-layang. Iya, beruntung kita ngaji di sini. Alhamdulillah. Tuh, yang pertama, sholat ngajarin kita jadi manusia kudu pintar jagamu. Yang kedua, yang sholat ngajarin kita jadi manusia jangan sombong. Saya tanya kok, sholat sujud kagak? Sujud kagak? Ini mah mohon maaf Pak DKM, ketika sujud muka sama pantat tinggian mana? Muka sama pantat tinggian mana? Orang dibilang ganteng mukanya apa pantatnya? Orang dibilang cantik mukanya apa pantatnya? Walaupun empok nih pakai MS Glow, Wardah, Sari Ayu, Pipa, Palaron, Keran, tapi ketika sujud di hadapan Allah, muka yang kita damba-dambakan itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu. Pelajaran yang indah, apa yang mau disombongin, betul? Ketika sujud aja muka kita kalah sama pantat kita, apalagi melawan Allah, betul enggak? Seandainya ada manusia sombong berarti dia RT sombong, RT warga lu teh yang ngomong. Waduh. RW sombong, RW. Wah, tuh kayak kesel banget warga lu ya. Iya, nggak boleh sombong. Sebab sombong itu temannya setan.
Yang muda jangan sombong, yang ganteng jangan sombong, yang cantik jangan sombong, yang kaya jangan sombong, yang jelek apalagi apa yang mau disombongin dia jelek. Yang muda jangan sombong, umur 30 tahun boleh, body kayak gitar Spanyol, pipi kayak buah bengkuang, bibir kayak buah delima, alis rapi kayak semut lagi pas gibrak. Muda umur 40 tahun ke atas tetap aja peot. Masuk salon keluar salon tetap peot. Nenek-nenek naik motor pakai. Betul kan Pak? Ya hidup jangan disombongin. Makanya umur kita masih ada, kita jaga ibadah kita, betul? Syukur nikmat Allah, alhamdulillah. Tuh yang kedua jangan sombong. Yang ketiga, yang sholat ajarkan kepada kita, jadi manusia kudu kompak, kudu rukun, kudu bareng-bareng. Lihat orang yang sholat di masjid, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, betul kan Pak? Kita semua menghadap kepada Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai oleh Allah bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Emang pernah kok Pak DKM pas lagi jumatan umumin kepada para jamaah bapak-bapak, bagi yang punya ijazah SMA sopnya di depan, yang punya ijazah SMP sopnya di tengah, yang punya ijazah SD sopnya di belakang, yang nggak punya ijazah di bawah beduk. Ada nggak gitu? Nggak ada. Siapa duluan yang dia masuk masjid, walaupun dia nggak bisa baca Quran, tetap dia sopnya di depan. Pejabat belakang, datangnya belakang. Ustadz walaupun datang ke belakang juga tetapnya di belakang. Jangan mentang-mentang Ustadz asal geser kaki orang aja. Minggir. Ustadz nih gua, Ustadz PK gitu. Betul kan apa? Soalnya jadi kita kudu bareng-bareng, kiblatnya sama, takbirnya sama, Allahu Akbar, niatnya sama. Coba kalau niatnya beda-beda. Ada orang Betawi ada kagak? Orang Sunda ada kagak? Orang Jawa ada kagak? Coba kalau niatnya beda-beda, masjid rame. Orang Betawi niatnya usul fardhu maghrib 3 rakaat. Buset, kalau gede amat ya. Orang Sunda kok, mana Sunda Cianjur sama Bandung, yang ngomongnya Sunda halus, ngomong punten aja semenit. Punten. Makanya mau orang sana nggak pantas jadi tukang parkir. Satpam atau keburu kelindas mobil. Usulnya pada maghrib 3 rakaat. Allah anu agung. Sampingnya orang Jawa, mana orang Tegal lagi warteg. Rame kagak kok kira-kira? Kita ini semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum. Kita ini semua saudara, jangan mau dipecah belah, betul? Iya, jangan ada yang beda-bedain. Ada ustaz, giliran datang orang kaya disuruh datang jam 8, jam 7 dia datang. Ada nggak tuh ustaz begitu? Bawa tasbih gede kayak betul langka. Mikirnya semangat banget. La ilaha illallah. Di depannya bekakak ayat. La ilaha illallah. Amplopnya juga lumayan. Giliran ustaz diundang orang miskin disuruh datang jam 8, datang jam 9. Bawa tasbih kuntet, gigir kayak orang bengek. La ilaha illallah. Di depannya pisang kuntet. La ilaha illallah. Amplopnya juga kejepit. Ada kagak Pak? Jangan mau kita begitu, betul kagak? Siapa duluan dia yang undang maupun miskin mau yang kaya, kita harus tetap indah yang sholat ajarkan. Yang ketiga apa? Jadi manusia harus rukun, harus kompak. Alhamdulillah. Jangan musuh-musuhan sama tetangga. Tetangga beli mobil kita yang ribet. Pokok lihat tetangga kita gak kerja gak apa, punya mobil ngepet kali ya. Gak boleh po ya. Yang keempat yang sholat ajarkan kepada kita, jadi manusia itu kudu berilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin amaluhu ya'malu mardudatun la tuqbalu. Rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin sujudnya, tapi nggak punya ilmunya, mardudatun la tuqbalu. Sholatnya kagak diterima. Betul kagak Pak? Makanya kalau kagak tahu nanya sama kiai, nanya sama ustazah. Jangan lihat Google, betul? Saya pernah Pak sholat di Masjid Istiqlal. Ada orang sholat makan 2 sejadah begini, gede banget. Yang bikin kesel saya, nginjek kelingking saya lagi. Dalam hati saya, ini orang gue serengkat jatuh.
Dapat 2 rakaat saya injek balik tuh kaki. Mampus. Dia batal, saya batal. Yang nyalak dia lagi. Bapak kok injek kaki saya? Lu duluan PA injek. Kalau lu nggak injek kaki gua, kagak gue injek. Sebab kalau kita sholat harus injek kaki yang ada di samping kita. Kalau kita kagak injek nanti ada setannya. Lu setannya. Mana lagi cangkem kan lagi kok. Kan ngantak betul kagak kok. Kagak tahu ilmunya lagi. Iya. Makanya kalau kagak tahu nanya sama gurunya. Sholat ngajarin kita kalau laki-laki kaki kudu dibuka, kalau ditutup kegencet. Betul nggak Pak? Iya. Perempuan kaki harus ditutup, kalau dibuka masuk angin. Fikih ngajarinnya begitu. Takbiratul ihram macam-macam. Ada orang yang takbiratul ihram kayak dorong mobil mogok. Allahu Akbar. Ada yang pelit banget. Allahu Akbar. Kita mah nggak masalah kok. Tapi kita kan nggak ada yang afdolnya, betul kagak? Laki-laki di bawah telinga, perempuan di dada untuk ngeganjel. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, letaknya di atas pusar di bawah dada. Kan banyak orang sekarang sholatnya tendangan bebas. Allahu Akbar. Sholat mah bagaimana aja boleh, cuman kan kita nyari yang utamanya, betul kagak Pak? Makanya ilmunya dicari, syukur nikmat Allah, alhamdulillah. Sholatnya yang rajin, rapihin lagi, jangan bolong-bolong. Ya, itu yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada kedua orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada, jaga. Jangan pernah sakitin orang tua kita. Jangan pernah buat kecewa orang tua kita. Yang udah punya beranak masih ada orang tuanya jaga. Kalau perlu kita buktiin hadis Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Cium kaki orang tua kita. Kenapa cium kaki orang tuanya? Sohor. Nyium kaki juga udah dibilang bau sikil amat mak. Durhaka begitu. Ambil baskom, taruh kaki orang tua kita, cium telapak kakinya. Orang tua biasanya ngomong, anak gua bangor, anak gua bandel, tumben-tumbenan dia mau cium kaki gua. Air matanya nangis ke bawah. Yang tadinya murka sama seorang anak menjadi ridho sama seorang anak. Kalau seorang anak sudah mendapatkan ridho orang tuanya, kemanapun dia jalan hidupnya bakal berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang. Makanya kalau orang tuanya masih ada, jaga. Kalau yang udah meninggal, bacain doa. Doa. Kadang-kadang ini orang tua meninggal, kita ziarah ke makam orang tua. Bukan dibacain doa, mana orang tua punya anak 5. 1 anak 1 teko. 5 anak 5. Ziarah ke makam orang tuanya. Bukan dibacain Fatihah, disiramin air. Mak yang tenang ya mak. Mbak yang tenang ya mbak. Seandainya mak babanya bisa ngomong, woi becek belum. Betul nggak Pak? Doain orang tua, bacain Fatihah, Al-Fatihah ila ruh. Begitu doang kagak bisa, pakai bahasa orang Semarang. Ya Allah, ini makam bapak mak gue. Ampunin dosanya nih. Iya itu katanya. Malaikat kayak gitu. Ada yang nyaut. Iya. Doa mah bagaimanapun aja boleh kok. Kalau di makam orang tua mah nggak usah nyawa ustadz, mahal 200. Iya, anak sendiri aja yang doain orang tua, betul? Iya, gini mah orang tua lagi hidup, bukannya dijaga malah dilawan. Giliran udah mati baru ditangisin, kan PA tuh anak. Orang tuanya juga blow lagi. Waktu masih anaknya belajar, bukan disuruh ke pengajian, malah suruh les kupel bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya udah jago, pas orang tuanya meninggal, pulang ke rumah bukan baca Yasin. Oh my God, my God, Maimunah. Kata malaikat, blow on ya anak. My God. Betul nggak Pak? Iya. Kalau pengen anak kita berbakti sama kita, ajarin anak yang benar. Apalagi bapaknya nyuruh anak doang sholat jamaah, dia mah ngopi aja di rumah. Sholat dong di bau takwa. Bapaknya ngopi, ngerokok kan belum. Iya. Tuh yang kedua, akhlak kepada kedua orang
Yang terakhir, akhlak kepada sesama manusia. Empok harus berakhlak sama tetangga, sama suami harus berakhlak. Ingat Rasulullah panggil istrinya aja Pak romantis. Ya Humairah, wahai istriku yang glowing. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, kalau bini saya hitam manggilnya apa ya? Ya Humairah. Wahai istriku yang keareng-arengan. Bodoh, langsung diusir dari rumah. Iya kayak Rasulullah. Tapi jangan dilihat romantisnya doang, Bu. Akhlaknya juga harus dilihat. Ya Allah, kan cuma dilihat romantisnya doang. Apalagi sempat ada yang lagunya viral. Aisyah, romantisnya engkau dengan Nabi, dengan baginda kau main lari-lari. Udah umur 60 tahun ngomong, mah lari-lari yuk. Kayak siapa? Kayak Rasulullah sama Aisyah. Lari-lari, udah tua lari, peot. Betul gak Pak? Sama tetangga harus sopan, harus bagi-bagi, jangan pelit, jangan medit. Sama teman harus baik. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad aja kok pernah nyuapin orang buta disuapin sama Nabi, dikatain nabinya Muhammad pendusta, Muhammad pembohong. Nabi balas kagak kok, kagak. Dan coba kalau kita udah nyuapin orangnya ngatain kita, habis sama kita. Udah numpang nyusahin semua. Betul gak Pak? Mudah-mudahan kelar maulid ini akhlak kita jadi rapi, amin. Ya Rabbal, yang susah Allah mudahkan, yang sakit Allah sehatkan. Mudah-mudahan rezeki kita berkah dunia akhirat, amin ya Rabbal. Mungkin ini aja Pak yang bisa saya sampaikan, saya nggak bisa lama-lama. Lanjut. Mas saya kan dikit lagi Habib datang kan, utamanya mah Habib bukan saya. Habib mah putih, saya mah irang. Makanya saya panggilin kecap, bisa kecap benteng, bangos, sedap. Macam-macam ya, itu aja yang bisa saya pakai. Saya nggak bisa lama-lama. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya habis ini ada jadwal lagi kok di Malaysia. Iya, kemarin Kak Ros nelfon saya, suruh ngehadirin acara khitanan Upin Ipin. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini diaku oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, mudah-mudahan kita di surga berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal. Kecap bango, kecap sedap. Weh, gua lagi pantun, cakep dong. Jangan mentang muka gua kagak cakep, lu nggak bilang cakep. Baru gue ceramain udah songong lo. Kecap bango, kecap sedap. Kecap asin, kecap pendek. Itulah warna kulit saya. Buah semangka, buah kedong-dong. Buah apel, buah pir. Itulah nama buah-buahan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. In urid ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.